Setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Yours, buku saya yang on top diterbitkan bulan April 2009, and it was the turning point of my life. Saya yang dulunya hanya berpikir me, myself, and I berubah. Makna hidup saya adalah untuk lebih banyak lagi berbagi. Kepada siapa? Kepada anak-anak muda Indonesia. Entah kenapa, I became passionate buat anak-anak muda Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin tentang anak-anak muda, ada sesuatu yang identik, yaitu semangat perubahan. Gimana pun juga kalau menurut saya, anak-anak muda itu kalau mau peka, peduli, dan berbuat sesuatu secara konkret, kayaknya hampir nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Terutama dalam memberikan kontribusi impact yang positif. Buat siapa? Buat dirinya sendiri, buat lingkungan, atau bahkan buat bangsa ini. Nah, siang hari ini saya akan ketemu dengan beberapa anak muda yang super inspiratif. This is Yang Antau. Halo Yours, seperti biasa saya sudah ditemani oleh, kali ini benar-benar anak muda yang bikin saya, kalau nginget umur udah lah ya, nggak usah dibahas lah ya. Nah, ini saya sudah bersama dengan pemenang Nutrifood Leadership Award 2013 ya. So, Navajo Bima Hadisuwarno, panggilannya? Navajo, Jo aja ya, panggilannya Jo ya, biar lebih singkat. Oke, Jo, bisa tolong diceritain nggak Jo? Kenapa sih, awal mulanya kenapa tertarik ngikutin ini, NLA 2013? Oh iya, jadi kalau dulu itu saya emang orangnya itu kan senang menantang diri. Kalau dulu kita itu ikutnya lomba kayak semacam debat, terus model United Nations, speech contest segala macam. Sesuatu yang ketika saya udah dapat penghargaan atau udah menang, ataupun misalnya nggak menang tapi kegiatan udah selesai, itu pengembangannya tuh nggak berlanjut gitu, nggak ada. So what? Apalagi nih gitu? Iya betul, kayak masih mencari-cari nih apa sih yang bisa saya dapat, terus bisa saya lakukan tuh apa dari kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian jadi kayak nyari banget gitu mas, kayak kegiatan yang bisa invest ke diri saya sendiri. Kayak saya bisa berkembang di situ, ketemu banyak orang, nanya, belajar segala macam. Akhirnya ketemu beberapa kegiatan, dan yang paling mantep adalah Nutrifood Leadership Award ini. Jadi kemarin tanpa pikir panjang langsung ikutan. Soalnya saya lihat di situ temanya social entrepreneurship juga, terus saya pengen belajar tentang itu juga, ketemu banyak orang, jadi ya seru sih. Saya juga tipe orang yang sangat suka menantang diri saya sendiri. Nah, tapi saya pengen tahu nih, kalau dari Joe sendiri, apa yang kira-kira membuat Joe itu bisa punya karakter seperti itu? Apakah didikan orang tua atau kenapa? Kenapa pengen nantang diri sendiri terus-menerus? Jadi gini, kalau saya itu kan dulu sebenarnya anak tunggal ya. Pertama itu, sekarang sih punya adik sebetulnya. Nah, di situ kayak pengen banyak banget ngebuktiin diri, kayak pengen banyak ngebuktiin ke orang tua, bisa banggain mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya saya diem di satu bidang aja tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau misalnya terus-terusan di situ, saya harus banyak coba di hal lain juga, keluar dari comfort zone saya, biar banyak hal yang bisa saya temuin gitu. Kebanyakan anak-anak muda sumuran kamu ini masih banyak banget yang cuman mikirin diri sendiri dulu gitu. Masih pengen have fun, masih pengen mungkin segala macam lah, yang belum memikirkan untuk peduli dengan sekitar, dengan masyarakat, dengan lingkungan hidup. Mereka tuh belum memikirkan itu semua nih. Kok kamu kepikiran untuk pengen ke arah situ? Tapi jangan salah mas, saya juga have fun loh. Oh iya, oke. Harus ya. Oke. Tetap jalan-jalan sama teman-teman, riang-riang sama teman-teman tetap. Tapi yang gini, saya sih percaya sebenarnya sama teman-teman saya. Bukan cuma teman-teman saya, tapi anak muda semua. Sebenarnya mereka punya kepedulian gitu. Tapi yang dipermasalahkan adalah mungkin platformnya aja, mereka nggak tahu harus gimana. Apa yang harus mereka lakukan dengan semangat berubah itu gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh udah punya semangat untuk berubah, semangat untuk melihat keluar seperti apa. Karena
di samping saya main-main sama teman-teman ini juga, kalau saya ngobrolin soal sosial, mereka nyambung, mereka peduli. Bahkan salah satu teman saya bilang, ayo dong kita riset Indonesia, kata gitu. Sebenarnya idenya udah ada kan, tapi mereka mungkin nggak tahu harus kayak gimana gitu. Saya mencoba untuk berada di tengah-tengah teman-teman, kayak cuma ngajakin mereka supaya dong bareng-bareng. Yang kamu lihat sekarang ini, atau ketika nanti kamu mulai menjadi social entrepreneur, area apa yang akan kamu touch duluan? Yang pertama tentang lingkungan, itu emang diajarin banget dari dulu, emang kulturnya seperti itu. Emang saya juga dikenalkan banyak dengan kegiatan pengenalan lingkungan. Nah terus tadi yang kedua, tentang anak-anak. Kenapa peduli terhadap anak-anak? Saya tumbuh di keluarga yang dimana dulu ayah saya itu struggle untuk bisa memperjuangkan pendidikannya sendiri. Jadi saya tahu gimana ayah saya kemudian memacu ke diri saya supaya kamu belajar yang benar. Nah, melihat background ayah saya aja, saya udah setidaknya saya nggak mau gitu ngelihat ada anak-anak lain yang kemudian harus tidak seberuntung itu. Jadi saya berusaha untuk kayak mencoba mengisi ruang-ruang di mana anak-anak nggak bisa dapat pemahaman seperti saya ketika dulu. Saya sebenarnya ngajarnya ke anak-anak itu lebih ke bahasa Inggris sih, kayak bahasa Inggris for beginners gitu. Karena saya yakin bahasa itu adalah pembuka jendela dunia, jadi kita harus merinding saya dengerin kata-kata. Tapi nggak heran kamu jadi pemenang NLA 2013. Oke, Yohanes, don't go anywhere karena kita akan balik lagi dan saya masih akan terus menggali Joe di sini dan dua narasumber yang habis ini akan join sama kita. Don't go anywhere. Tujuan NLA sendiri adalah kita ingin memberikan apresiasi, Mas, kepada para mahasiswa-mahasiswi yang memang punya potensi kepemimpinan. Yang kita pilih, kita lihat kepekaan sosialnya, gitu, kepedulian sosialnya. Terus dia harus mau, nggak cuma